Halo, Halo, kembali lagi teman-teman di Ruang kita Ngobrol. bahas Sebelumnya kita udah ngobrolin soal Tobey Tommy Maguire Maguire. gitu. Nah, sekarang nih saatnya adalah Andrew Garfield teman-teman gitu. Andrew Nah, Garfield. Oh, the best Spider-Man. pada saat film Parah. ini keluar di 12. 2012, Barang Avenger gila itu. saya nonton ini 2 kali di bioskop. Wah, Barang Avenger lu bagus banget itu. gila film ini. Maksudnya secara Spider-Man, karena saya sama saudara itu cah DC ya, anak Iya, DC gitu, dan lebih banyak baca DC tuh. lebih banyak dan lebih suka sebenarnya sih gitu. Tapi maksudnya komiknya ya, bukan film. kalau Amazing Spider-Man ini kan kesannya tuh DC banget karena gelap. Tone yang ditampilkan storytellingnya itu tuh gelap gitu loh. Mungkin nantinya kita bicara itu soal faktor itu adalah salah satu penentu kenapa tidak sukses. Mungkin gitu. Tidak sukses itu sebenarnya bukan Ya, kalimat yang tepat. Ya, betul. Karena financially oke. Ya, nggak puas aja nggak sih. Puas aja, Nggak Sony-nya puas emang aja naruh aja itu. gitu. Jadi, tapi ini kita lebih ngebahas tentang Andrew-nya ya. Nah, Andrew. Why Andrew? Apa sih pros cons-nya Andrew dan Amazing Spider-Man secara keseluruhan. Nah, kita bahas dulu bagaimana sejarah ini bisa terjadi. Oke, monggo Mas Aris. Bagaimana Spider-Man 3 itu kan yang Tobey itu kan dibilang jelek juga enggak. Ya. Tapi sekali lagi Sony nggak puas. Ini musuhnya Sony sendiri sih. Iya. Musuhnya Sony nggak puas. Akhirnya disewain ke MCU. Terus apa namanya, mereka pengen bikin Spider-Man yang karena pada saat itu era film komik sudah makin naik dengan The Dark Knight. Jadi mereka pengen bikin Spider-Man yang lebih kayak komik. Pengen seperti MCU tepatnya. Betul. Pengen nge-crafting film Spider-Man, semestanya Spider-Man yang compact gitu, betul. Terus juga bisa nyambung kemana-mana. Makanya ini planningnya dulu sampai Sinister, ada filmnya Sinister Six. Bahkan kostumnya udah keluar semua kan di endingnya Spider-Man 2 gitu. Kenapa kok mungkin saya sama sebagai, kalau saya kenapa kok saya suka ini? Saya nonton ini setelah saya ke-expose sama Wizard. Jadi saya udah ngerti, saya udah baca gimana sih Spider-Man yang di komik. Ya. Jadi ketika lihat Andrew, personanya ya, persona Spidey-nya, itu beneran klik. Ya, persis teman-teman. Saya juga gitu, karena mau nggak mau di komik itu sebenarnya kalau kita ngikutin komik, Spider-Man yang definitif di komik itu selain punyanya Steve Ditko yang emang awal gitu ya, kurus gitu, gesturnya kayak laba-laba gitu. Sebenarnya ada lagi tahun 90-an itu Todd McFarlane. Iya, Todd McFarlane itu si kreator Spawn itu mendefinisikan ulang Spider-Man dengan bentuk jaringnya yang berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Dan itu diportraykan di sini dengan baik. Sampai sekarang adegan aksi di Amazing Spider-Man itu masih adegan aksi Spider-Man paling bagus di layar lebar. Bahkan nggak hanya aksi, swingingnya luar biasa banget gitu. Nah, Todd McFarlane itu mendefinisikan ulang Spider-Man komik dengan postur, dengan kurusnya segala, tapi berotot ya. Kalau si Steve Ditko kan nggak berotot. Kalau Todd McFarlane itu berotot. Nah, itu yang diangkat ke sini. Jadi pada saat saya ngelihat Andrew sebagai Spider-Man, kurus, tinggi, langsing gitu tuh, wah. Nerdnya, nah itu dia, maksudnya konsnya di sini. Iya, betul. Peternya nggak masuk, nggak. Peternya di sini tuh kayak nerd biasa aja. Bukan nerd yang Iya. Paham sama maksudku? Betul. Dia tidak tertutup Tobey kan? Kehidupannya dia nerd aja dia. Dan dia memang sih teman-teman, yang unik dari Amazing Spider-Man 1 dan 2 ini, kita lihat dari sutradaranya dulu, Riz. Kalau nggak salah namanya Mark Webb. Iya, Mark Webb. Kalau nggak salah namanya itu. Dan Mark Webb ini dipilih, salah satu alasan kenapa dipilih Sony untuk mendirect Amazing 1 dan 2 adalah supaya bisa menampilkan romansa. Iya. Jadi nuansa filmnya memang romance. Dan makanya banyak yang protes bagaimana ini film Spider-Man tapi kok drama banget. Iya. Chance Spider-Man di komik kehidupan romansanya sekompleks seruput ini. Betul. Karena
sepanjang pengetahuanku, Riz, di dunia komik superhero, Hmm. mau Marvel mau DC, itu hanya ada 2 karakter yang memang kehidupan romansnya itu disorot sama porsinya seperti kehidupan hero mereka. Pertama adalah Spidey, Peter Parker dan Mary Jane. Yang kedua ada Clark Kent dan Lois. Iya. Hanya ada 2, yang langgeng juga cuma 2 gitu. Jadi memang istimewa. Peter Parker dan Mary Jane itu memang istimewa. Nah, Mark Webb itu sebelum garap ini dia ngedirect 500 Days of Summer ya, ingat aku. gitu. Jadi makanya memang nuansanya mirip ya. betul. Nuansa galaunya. Jadi emang banyak penekanan di romance dan pemilihan Gwen Stacy sebagai itu kan komik banget ya. Maksudku orang umum mungkin tahunya Mary Jane, padahal tapi first love-nya itu Gwen Stacy. Dan di sini castingnya luar biasa, gila, chemistry-nya iya. Dan sebetulnya dan pirang, Mas. Betul. Sekali lagi bagaimana mereka respect komiknya luar biasa. Ya, meskipun Gwen di Spider-Man 3 juga pirang, tapi kan itu Gwen-Gwenan. Iya. Riz, kematian Gwen di ending Spider-Man 2 itu kan sebenarnya kalau kita baca komik itu kan expected. Itu kan bener ya. Bener. Sebenarnya bedanya cuma Goblinnya. Ini sebenarnya aku mau bahas belakangan sih. Cuman gini, bagaimana Spider-Man 2 itu fail miserably? Karena adalah kalau kamu pengen bunuh Gwen, harusnya kamu bahas Goblin aja. Ngapain ada Electro gitu loh. Karena yang dendam banget itu Goblin. Sehingga Goblin tahu bahwa untuk menghancurkan Peter, ya ini yang dihancurkan. Iya benar. Wasted banget ya menurut kami ya. Karena apa ya, di atas kertas ini bagus banget. Di atas kertas maksudnya udah pemerannya bagus, untuk Spidey-nya cerewet macam-macam gitu. Iya, betul. Dia pakai web shooter yang memang di komik dia juga pakai web shooter gitu. Betul. Buatku sisi kekurangannya adalah Norman Osborn-nya udah sekarat kan. Tapi itu nggak apa-apa karena kita udah dapat Norman Osborn di Tobey. Karena itu Norman dihilangkan adalah untuk memberi ruang pada Harry sebagai Goblin. Betul. Karena kita udah punya Norman yang sangat bagus di sana. Betul. Dan Harry-nya belum termanfaatkan pada saat di Tobey kan. Iya, Harry-nya cuma sekedar ya gitu doang. Betul. Nah, makanya, itu paling itu sih. Cuman memang teman-teman, dan satu subplot yang menarik itu bagaimana sih ayah Richard Parker-nya punya peran lebih gede. Ini menarik banget. Sayangnya nggak dielaborate. Sekali lagi di deleted scene-nya Spider-Man Amazing 2 ini kan ketemu ya akhirnya Peter sama Richard di kuburan kan. Iya. Ketemu dan di situ mereka pelukan segala macam. Tapi untungnya dihapus karena nggak perlu. Nggak usah. Mary sama Richard Parker tuh kalau mati aja. Harus hilang. Yang menarik adalah teman-teman di di komik itu pernah diceritakan bahwa Richard dan Mary Parker ini ada judulnya sendiri, Richard and Mary Parker Agent of S.H.I.E.L.D. Jadi Richard sama Mary Parker ini pernah pada suatu misi itu satu tim sama Logan Wolverine. Jadi itu membuat lore bahwa kenapa cuman Peter Parker yang bisa jadi Spider-Man, karena di Amazing itu dijelaskan darahnya harus darah dari Richard gitu. Jadi memang hanya dia, makanya Harry bilang sembuhin dong penyakitku pakai darahmu. Nggak bisa apa nggak mau, nggak bisa karena hanya sistem Spider-Man itu hanya works kalau darahnya Richard Parker ada di tubuh gitu. Dan itu jadi works, itu jadi bagus banget. In gitu. Story, in word-nya masuk gitu. Iya, betul. Itu yang bagus. Betul. Makanya begitu ngelihat sayangnya nggak dielaborasi. Iya. Begitu ngelihat Richard sama Mary Parker di sini kok kayaknya punya hal besar yang mereka tutupi, mereka lindungi, itu kalau di komik memang begitu. Iya. Memang begitu gitu. Dan itu sayang banget sih kita. Sebenarnya kita hampir aja mendapatkan sebuah Semesta Spider-Man yang definitif juga semesta. Tapi gini maksudku bagusnya itu adalah setelah No Way Home itu kan banyak santer kabar kalau projectnya Andrew mau di greenlit lagi. Aduh, iya. Itu saya nggak pengen berharap, tapi kok beritanya makin gencar, jadi semoga lah. Karena benar membuat saya, buat Mas Baga juga, mungkin buat banyak saya juga ngelihat di fandom ya, di teman-teman penggemar Spidey itu, yaitu konsensus umum adalah bagaimana Tobey itu bisa memportraykan Peter Parker dengan sangat baik,
Tapi Spider-Man yang terbaik, Spider-Man ya, Spidey, sosok 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 Spidey yang Spidey. paling bagus itu tetap apa namanya? Tetap Tobey, Andrew. Tetap Andrew. Ini kalau Peter Parker dengan baik diperankan oleh si Tobey, begitu juga dengan cara Tobey Maguire menyembunyikan identitas. Iya. Kalau dia kan ke Gwen aja, ini aku. Langsung, dia lebih karena Mas, karena memang beneran kan kata sampai tadi. Ya. Pondasinya romance, Ya. bukan superhero. Betul. Sedangkan Tobey pondasinya superhero. Betul. Makanya dia punya kode-kode superhero, Ya, kode ya. etik superhero itu Kode dia etik. tegak teguh. Sedangkan di sini fondasinya romance. Betul. Jadi yang bakal banyak disorot adalah kehidup Mary Jane, Gwen sama Spidey itu. Ya, Gwen sama Peter. Menjadi salah satu deleted scene lagi untuk Amazing kedua adalah kemunculan Mary Jane memang. Iya, Iya hilang, kan? yang Enggak di ini, padahal Mary Jane-nya bagus sih. bagus. Cuman gini Mas, aku sendiri juga gini. Iya sih, betul. Adalah pekerjaan yang sangat luar biasa berat Mm. untuk membawa Mary Jane ke Amazing 3. Iya. Setelah kita melihat chemistry-nya Andrew sama Dan ibaratnya tanahnya belum kering. tanahnya belum kering. Gitu, masa mau dimunculin MJ-nya. Maksudnya kita nggak ngerti ya nanti bagaimana jadinya. Cuman gila chemistry-nya mereka berdua itu ngelihat mereka bareng aja udah Keren lah. Dan dua kematian ini yang bener-bener menghantui Peter Parker yang bagus banget. Betul. Ya. Maksudnya kalau yang di Amazing di film pertama Uncle Ben sama bapaknya Gwen mati, kemudian di film kedua Gwen mati, itu bener-bener membuat Peter kapok banget karena dia karena ya mas muda, dia cinta, dia kemudian dia berani menempuh segala resiko, dia tarik lagi Gwen ke kehidupannya dia. Ketika konsekuensinya seperti itu, dia jatuh lama. Betul. Sampai nggak mau muncul tuh. Itu jatuh lama, itu bagus banget itu. Iya. Endingnya emang bagus banget sih. Endingnya bagus banget. Spider-Man Amazing 2. Banyak yang nggak suka bagaimana endingnya sama Rino itu. Aku seneng banget. Kok nggak? Nah, intinya di situ. Pada saat dia muncul, anak kecilnya udah mundur dulu ya. Ibaratnya om aja yang ngajak itu keren banget. Itu Spidey ya gitu loh mau tuh. Ya, oke sih teman-teman, kayaknya kalau kita bahas Andrew kayaknya tuh kita nggak kelar-kelar gitu karena emang seneng banget. Nah, teman-teman pasti punya pengalaman tersendiri dengan Andrew Garfield sebagai Spider-Man. Silakan tuliskan di kolom komentar gitu. Apa kalau kan pengen bahas apa lagi kita mungkin bisa. Ya, jangan lupa channel ini butuh dukungan dari kalian dari subscribe, like dan share supaya kita bisa menampilkan hal-hal yang lebih banyak lagi sih. Gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.